Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Mas Umar. Ya, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mereview lagi dan mereview terus. Mereview apa, Mas? Di sini mungkin kalian sudah lihat ya. Di sini ada speedometer digital yang akan kita review juga, dan ini ada pelek BRT yang sudah saya review di video sebelumnya. Dan di sini ada karbu PWK dari brand Moto1. Serta untuk blok sernya untuk XTR 63 dan ini 62 sudah direview. Jadi untuk saat ini kita akan nge-review blok dari brand TWH. Di sini sudah ready dengan ukuran 60 mm dan diameter 62 mm serta untuk blok brand dari Moto1 dengan ukuran 62 berbahan keramik. Oke, kita akan bahas satu-satu, tapi sebelum lanjut ke dalam videonya, bagi kalian yang baru saja hadir ke dalam channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih banyak. Oke, di sini saya akan mereview blok 60 mm aja dulu ya. Jadi nanti untuk yang blok 62 ini, 62 yang ini serta ini di video-video selanjutnya. Jadi biar nggak terlalu panjang durasi videonya. Oke, kita baca dulu luarnya TWH. Oke. Mantap sih dusnya. TWH. Mungkin kalian sudah sudah pada tahu lah ya dengan blok ini. Oh ya, blok ini tuh disematkan untuk motor Jupiter MX, MX King, Vixen R15, Sabre, dan satu lagi apa ya? Pokoknya tuh yang Vixen New bisa, Vixen All bisa, dan satu lagi R15 yang lama ya, yang All itu bisa. Tapi yang R15 yang baru, yang Fitri ya kalau nggak salah ya, itu nggak bisa. Oke, langsung saja kita buka. Biasanya kan kalau buka blok itu pasti ada kalimat styrofoam, tapi kali ini nggak ada. Di sini ada, lipatan dus, dan di dalamnya ada stiker dari TWH dan juga ada packing. Nah, dus ini juga bekerja sama seperti styrofoam untuk peredam daya guncangan pada saat pengiriman mungkin. Oke, langsung kita buka. Kosong. Packing di sini sudah dilengkapi packing block dan packing head, jadi nggak usah beli packing lagi. Lalu nih kita rapikan dulu ya. Kita rapikan yang kayak gini-ginian nggak usah dibahas lah ya, mungkin kalian sudah pada paham. Masukin lagi aja kemari. Ini styrofoam. Kardusnya juga masukin. Lalu untuk stikernya nggak usah dibahas lah ya, karena bahan stiker biasa. Oke. Oh iya, plastik. Kita langsung buka saja. Ceng. Kosong. Plastiknya juga dari TWH. Asli ya, produk original dari TWH. Dengan diameter 60 mm. Oke. Kita simpan. Oke, ring. Di sini juga ada yang namanya clip pen 2 biji. Lalu untuk ini juga ada pen seher, jadi untuk pengikat seher, dan ini untuk mengikat pen sehernya. Lalu ring sehernya di sini menggunakan ring seher RIK diameter 60 mm. Mantap. Ring ini sudah tidak diragukan lagi ya untuk kualitasnya. Sudah banyak ring-ring RIK ini digunakan oleh kancah otomotif di Asia maupun Eropa. Jadi nggak usah diragukan lagi untuk kualitas ring seher dari brand RIK. Langsung kita buka. Wow, rapet, mantap.
Oke, dari segi seher dulu ya. Dari segi seher di sini sama persis seperti brand-brand yang lainnya, dengan memiliki dom setinggi 1 mm, lalu sudah memiliki coak seher. Berarti kalau nggak salah seher-seher sekarang modelnya seperti ini ya. Kalau yang dulu kan flat tuh. Oke. Dan sudah coak seher, dan di sini juga untuk yang diameter standar itu tinggal pasang aja, nggak perlu yang namanya coak-coak klep lagi. Tapi yang ukuran klepnya 2219, 2320 dan dengan noken asnya racing, sebisa mungkin dicek dulu aja, siapa tahu mentok, jadi biar nggak menghambat pada saat proses nanti di jalan. Jadi mendingan diukur dulu, karena kan noken as racing itu karakter profilnya itu beda-beda, ada yang tinggi lah, ada yang pendek lah, ada yang A, ada yang B. Jadi sebelum dipasang dipastikan dulu supaya si klep tidak mentok, jadi tinggal dicoak ulang lagi kalau misalkan mentok. Oke, kalau untuk segi seher gitu aja lah ya. Mungkin kalau yang sudah punya dengan brand 60, dengan brand-brand yang sebelumnya saya sebutkan, untuk yang ukuran 60 ini sehernya sama persis, plak sama. Oke, nggak usah panjang lebar lah di bagian seher. Wow. Oh ya, blok TWH ini disematkan pada motor Jupiter MX ya, karena tensionernya di sini masih menggunakan tensioner biasa seperti Jupiter MX Karbu, bukan MX King. Jadi kalau misalkan dipasang di MX King gimana mas? PNP enggak? Menurut saya 98% PNP. Yang 2%-nya gimana mas? Tensionernya dirubah menggunakan Jupiter MX Jupiter MX yang Karbu, udah tinggal pasang aja. Tapi disarankan menggunakan tensioner manual biar lebih jos, lebih aman. Di sini tulisan TWH. Oh ya, kalau untuk blok ini menurut saya daripada kompetitor lainnya, menurut saya ini lebih baik. Bukan lebih baik sih, jadi apa ya? Ada keunggulan lebih daripada brand-brand yang lain, yaitu blok TWH ini sudah menyematkan bagian water jacket, ya kan, sudah lebih tinggi. Maksudnya gimana mas water jacket? Oke, kita akan buka dulu. Ini sama-sama produk dari TWH yang 62 ya. Dan yang 62 ini kalau nggak salah dia bukan tipe water jacket. Ya berarti ini yang 62 nggak usah ini dong, nggak usah dibikinin konten lagi, kan udah dibuka mas di sini. Kos tenang aja, tetap nanti akan kita review, mungkin unboxingnya sekarang, tapi sama aja sih isinya. Kita akan ngebahas yang bloknya aja dulu, biar nggak kelihatan kita umpet-umpetin dulu bukanya. Tapi yang udah tahu sih ya udah, kalau udah tahu nggak usah rewel. Kita akan bahas yang water jacketnya dulu, karena tadinya udah saya buka, jadi saya udah tahu lah ya produk ini kayak gimana. Coba kalian perhatikan apa sih perbedaan dari kedua blok ini. Ada bedanya nggak? Dari segi tensioner sama, dari bahan bloknya sama, dari boring juga sama. Apanya mas yang beda? Oke, masa nggak bisa ngelihat sih? Ini loh, nih, beda kan? Kebanyakan blok-blok racing lainnya tidak memiliki fasilitas water jacket seperti ini dengan diameter 60. Kebanyakan seperti ini ya. Coba kalian perhatikan deh kalau misalkan kalian beli blok share. Tapi saya tekankan lagi di sini, blok-blok yang tidak memiliki keunggulan seperti ini bukan berarti bloknya itu jelek. Masih tetap bagus, tetap sama aja. Cuma bedanya kapasitas air radiator itu lebih banyak di ruang blok share ini dibanding blok-blok yang seperti ini. Dan saya juga kan pakai yang blok yang seperti ini, bukan yang kayak gini. Jadi ya kalian pasti sudah lihat lah ya review saya dari pemasangan blok siang hari, malamnya langsung jalan Semarang dan OTW balik lagi ke Jakarta. Alhamdulillah aman. Dan di Semarang pun juga saya nggak diem aja itu motor.
entah dari ke Semarang ke Pekalongan lah, ke Tegal lah, ke jalan-jalan lah, pokoknya nggak diem aja, dengan kapasitas cc 166 cc. Oke, jadi keunggulan blok ini yaitu water jacket ya. Dan untuk segi boring juga ini lebih tebal dari kompetitor lainnya. Blok ini bisa di coulter hingga 63 mili. So tahu mas, kamu udah diukur? Ya elah, kan sebelum di review ini juga saya kan udah ngukur pakai Sigmat. Bisa di coulter hingga 63 mili. Jadi boringan ini menurut saya sangat tebal, dan di sini juga murni boringan semua, tebal nggak tipis. Oke. Nah untuk 62 nggak usah dibahas dulu ya, nanti di video selanjutnya. Oke, kita taruh dulu dah yang 62. Pokoknya yang jelas beda ya. Yang ini tidak water jacket, yang ini water jacket. Kan sama-sama TWH mas, kenapa nggak dibikin sama? Aduh, pertanyaan kayak gini nih yang saya bingung. Kan bukan saya yang bikin. Coba mas, kalau misalkan mas punya kontaknya, langsung aja tanya ke pabriknya kenapa dibikin berbeda. Dengan kapasitas cc yang berbeda, tapi kok kapasitas penyimpanan air radiator di blok itu kok berbeda ya mas? Ya nggak tahu, kalian tanya sendiri. Karena kan saya dapatnya begini, ya saya reviewnya juga begini. Kira-kira rekomen gak tuh mas buat harian? Rekomen karena blok ini juga sudah laris di pasaran. Nah mas sendiri kok baru review, ya baru dapat barangnya, bagaimana lagi? Untuk harga gimana mas? Untuk harga apa ya, masih bisa dikatakan ini di atas daripada blok-blok kompetitor lainnya, dengan keunggulan water jacket ini mungkin. Tapi untuk harga sih memang di atas daripada yang merek-merek lainnya. Itu lebih mahal berarti mas ya? Dibilang mahal sih enggak, karena relatif, karena yang kita dapat juga sesuai sama yang kita buang, maksudnya yang kita keluarkan. Jadi menurut saya barang ini worth it dengan harga yang sedikit lebih mahal, sedikit tapi yang nggak banyak banget. Untuk harga saya tekankan lagi, untuk pertanyaan di YouTube atau di channel ini saya tidak akan pernah jawab untuk mengenai harga. Jadi buat kalian yang mau menanyakan harga bisa langsung DM di IG kami yang sudah ada linknya di deskripsi video, dan juga bisa langsung WA. Jadi kalau misalkan nanya di komentar YouTube itu tidak akan saya jawab. Pasti sekalinya saya jawab, WA aja mas, biar lebih enak, biar lebih mesra. Gimana lagi ya, blok sudah, share sudah, ring sudah. Oke, kita ngomongin apa ya? Oh iya, kemarin tuh ada pertanyaan, mas, kalau cara perawatan motor bore up itu gimana sih? Oke. Ya, ini sedikit informasi aja ya buat kalian. Kalau misalkan yang masih belum bore up tapi ragu untuk bore up, dengan cara perawatannya itu gimana, cara bawanya gimana. Oke. Selepas Ryan ya. Jadi kalau misalkan masih Ryan itu jangan dibawa ngebut dulu, dibawa santai. Nah, sesudah lepas Ryan, perawatan motor bore up itu menurut saya intinya oli jangan sampai telat. Misalkan ya, kalau misalkan bagusnya sih dilihat dari kilometer, itu 1000 kilometer untuk oli. Tapi kalau misalkan motor itu jarang dipakai jalan, ya kalau misalkan ganti olinya tanggal 1 pas habis gajian, ya bisa mungkin tanggal 1 bulan depan. Itu udah paling paling panjang banget sih menurut saya. Tapi nggak jadi masalah kalau misalkan cuman motor dari rumah ke kantor dengan jarak yang nggak terlalu jauh. Ya pokoknya dalam sehari itu nggak sampai 50 km, oke, it's okay, no problem. Ya walaupun kalau misalnya ditotalin juga pasti itu berlebih hitungan kilometer. Ya idealnya sih ya untuk masalah bore up kalau bisa itu 3 minggu sekali. Jadi setiap 3 minggu sekali oli kalau bisa ganti. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya setiap tanggalnya aja. Jadi dibikin rutin, habis gajian langsung ganti oli. Jangan dibikin tarsok. Ntar yang ada beli blok lagi, pusing lagi, ya kan.
Dan untuk perawatan hariannya gimana Mas? Itu harus dipanasin dulu apa enggak? Ya panasin aja juga. Ya kamu omelin aja itu juga panas sendiri. Enggak. Jadi kalau misalkan pagi-pagi nih ya, kalau misalkan motornya ada selaan, itu kunci kontak di offin dulu, lalu di sela-sela supaya apa? Supaya lingkaran blok ini, blok liner itu disirami atau dimuncatin, dimuncatin oli biar si seher juga nggak kering-kering banget. Emang kalau langsung starter langsung jalan kenapa Mas? Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi kan kalau misalkan di sela-sela dulu, otomatis kan si blok dalam liner ini dilapisi oli, jadi juga memperpanjang umur daripada si sehernya itu sendiri. Jadi itu dinding ininya nih, ini sama ininya itu tidak mudah ngincup dan baret. Nah, oke, ngerti kan? Itu sih menurut versi saya. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya versi lain, silakan tulis di kolom komentar supaya kita semua ini yang ada di channel, yang nonton channel ini juga bisa sama-sama saling belajar. Oke, setelah misalkan udah disela-sela nih, itu kira-kira berapa kali Mas? Ya 2 kali 3 kali juga udah cukup lah. Habis itu baru dinyalain kontak, baru dipanasin. Jadi dipanasin langsung pas disela, dung. Udah dimin aja dulu, nggak usah digeber-geber, biarin. Kalau misalkan gasnya kecil, ya tahan aja gasnya. Ntar habis itu baru geber dikit, ber. Jadi dari lansam, terus geber pelan-pelan. Kalau misalkan rumahnya digang ya sadar diri lah ya, biar nggak disiram pagi-pagi orang. Oke, apalagi ya? Dan posisi jalan ya bebas lah, terserah kalian. Oke lah, kalau menurut saya sih itu aja sih. Jadi sebelum dijalanin, panasin dulu sekitar ya 1 hingga 2 menit, nggak jadi masalah ya untuk panasin. Dan sebelum dinyalain juga di sela-sela aja dulu, biar si bagian blok seher itu tersirami oleh oli. Soalnya pernah kejadian si motor itu udah bore up, tapi sering sekali pagi-pagi itu nggak pernah dipanasin. Kontak langsung on, starter langsung jreng. Itu si sehernya itu ngincup, padahal blok sehernya itu baru pasang sekitar 3 bulan yang lalu. Itu pernah kejadian. Dan di situ awalnya juga saya bingung. Lah kok blok basi baru kok kayak gini ya, padahal yang lainnya juga aman-aman aja, kenapa si A itu kok seperti ini? Coba saya ulik cara pakainya gimana. Oh, salahnya di sini. Dan sekarang alhamdulillahnya orang tersebut sudah sudah mendengarkan apa kata saya. Alhamdulillah semuanya lancar. Sekarang bloknya sudah aman. Sudah lebih dari 3 bulan itu aman. Nggak ada kendala yang namanya bunyinya tok. Oke lah, sedikit informasi buat kalian itu tadi. Jadi buat kalian yang mau bertanya-tanya tentang harga ini, blok dari brand TWH Racing, bisa WA di ini nomornya yang sudah ada linknya di deskripsi video. Dan juga jangan lupa follow IG kami di Lala Rejo Speed Shop yang sudah ada linknya di deskripsi video. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam racing Indonesia, salam blar.